Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita yang kemarin yang terkait dengan transport antar sel ya. Kali ini kita akan membahas transport aktif ya. Apa itu transport aktif? Bagi beberapa jenis transport aktif kita akan bahas pada hari ini dan Bapak juga akan berikan contoh-contoh terkait dengan transport aktif pada yang terkait dengan kefarmasian ya. Oke, kemarin kita sudah bahas transport pasif, yaitu transport di mana senyawa itu berpindah senyawa itu berpindah mengikuti gradien konsentrasinya dari konsentrasi rendah, dari konsentrasi tinggi ke rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari muatan yang berlawanan. Maka itu dikenal sebagai transport pasif. Transport pasif karena dia tidak melawan gradiennya, maka dia tidak membutuhkan energi. Berbeda dengan transport aktif. Pada transport aktif, maka senyawa itu dipindahkan melawan gradien konsentrasinya, gradien tekanannya, atau melawan arah muatannya. Contohnya seperti ini, dia dipindahkan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi, dari muatan yang sama, positif ke positif, negatif ke negatif. Kalau dia positif ke positif kan terjadi yang namanya gaya tolak menolak ya, sehingga dia sulit untuk dipindahkan. Maka ketika suatu senyawa itu dipindahkan melawan gradien konsentrasinya, maka itu sebenarnya sulit untuk dipindahkan. Karena dia sulit dipindahkan, maka dia akan membutuhkan energi untuk memindahkannya. Maka transport aktif itu adalah transport yang membutuhkan energi. Kata aktif di situ itu berarti bahwa dia aktif menggunakan energi. Energi yang digunakan itu adalah energi yang berasal dari ATP yang diubah menjadi ADP. ATP adenosin trifosfat yang akan diubah menjadi ADP, adenosin di fosfat. Jadi di mana ketika ATP berubah menjadi ADP, maka yang dihasilkan adalah energi. Transport aktif adalah transport yang melawan gradien konsentrasinya sehingga transporternya itu dikenal sebagai pompa. Jadi kalau kalian nanti ketika kita membahas tentang fisiologi di pelajaran berikutnya, maka ada kata pompa, maka itu menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi adalah peristiwa transport aktif ya. Maka istilahnya adalah pompa. Contohnya adalah pompa natrium kalium ATPase. Pada gambar ini itu menunjukkan perbedaan antara transport aktif dan transport pasif. Kalau kita lihat di gambar ini, maka transport pasif atau difusi, coba kita lihat itu dia itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Di sini sedangkan transport aktif itu dia berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya, sehingga dia membutuhkan energi. Oke, jenis transport aktif yang pertama itu adalah transport aktif yang berdasarkan penggunaan energinya. Ada transport aktif primer di mana dia langsung menggunakan energinya, langsung menggunakan energi yang berasal dari ATP, dan ada transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder itu dia menggunakan energi, menggunakan energi, dia bergerak karena pergerakan dari transporter lain yang langsung menggunakan energi. Contohnya pada ini ya, pada transporter natrium glukosa ya. Natrium glukosa, transporter natrium glukosa ini hanya bisa bergerak kalau natrium dan glukosa itu masuk secara bersamaan. Untuk bisa masuk secara bersamaan, maka konsentrasi glukosa yang ada di dalam sel, konsentrasi natrium yang ada di dalam sel itu harus menjadi lebih rendah lagi. Ya, walaupun normalnya memang kadar natrium di dalam sel itu lebih rendah daripada di luar sel, tetapi pada keadaan yang normal, pada konsentrasi tersebut, maka transporter natrium glukosa itu tidak akan bergerak untuk memindahkan natrium dari luar sel masuk ke dalam sel dan glukosa dari luar sel masuk ke dalam sel pula. Untuk dapat bergerak, maka konsentrasi natrium harus diperendah lagi. Yang memperendah konsentrasi natrium itu adalah pompa natrium kalium ATPase yang mengeluarkan natrium dari dalam sel dan menggantikannya dengan
kalium. Jadi ketika pompa ini bergerak untuk mengeluarkan natrium, maka konsentrasi natrium di dalam sel itu akan menjadi lebih rendah lagi. Ketika konsentrasi natrium menjadi lebih rendah lagi, maka pompa ini mulai bekerja untuk memasukkan natrium. Karena pompa ini hanya bisa bekerja dengan memasukkan natrium bersamaan dengan glukosa, akibatnya glukosa juga masuk. Dengan kata lain, pompa ini tidak akan bisa bekerja kalau ini tidak bekerja pula, ya. Jadi karena ini bekerja dengan menggunakan energi, maka ini dikenal sebagai transport aktif primer karena langsung menggunakan energi. Karena ini bergantung dari kerja daripada transport aktif primer, maka ini dikenal sebagai transport aktif sekunder. Berikutnya, jenis transport aktif yang kedua itu dibedakan dari arah perpindahan molekulnya. Pada transport pasif, maka arah perpindahan molekul itu biasanya satu arah, hanya memindahkan satu molekul dengan perpindahan mengikuti gradien konsentrasinya yang dikenal sebagai unipor. Unipor itu adalah perpindahan satu molekul. Unipor itu biasanya hanya terjadi pada transport pasif. Pada transport aktif, maka perpindahan senyawa itu biasanya dilakukan oleh dua molekul dengan arah yang dua jenis. Ada dengan arah yang sama, ya perpindahan dua atau lebih molekul dengan arah yang sama, maka itu dikenal sebagai simpor. Dan perpindahan molekul dengan dua atau lebih molekul dengan arah yang berlawanan, maka itu dikenal sebagai antipor. Contohnya pada gambar ini, simpor ini S1 molekul pertama, S2 molekul pertama, molekul kedua, maka dia dipindahkan sama-sama masuk ke dalam sel. Karena dia memindahkan dua molekul yang sama dengan arah yang sama, maka dia dikenal sebagai simpor. Pada gambar yang kedua, maka di sini S1 berada di luar sel, S2 berada di dalam sel. Ketika dia bergerak berpindah, maka S1 masuk ke dalam sel, sedangkan S2 keluar dari sel. Karena dia memindahkan molekul dua atau lebih molekul dengan arah yang berlawanan, maka dikenal sebagai antipor. Simpor dan antipor hanya terjadi pada transport aktif, sedangkan unipor, perpindahan satu senyawa, itu biasanya terjadi pada transport pasif. Ya, itu. Contoh simpor itu adalah yang tadi kita bahas, perpindahan natrium dan glukosa masuk ke dalam perpindahan natrium dan glukosa menggunakan transporter natrium glukosa. Sedangkan antipor itu contohnya antipor pada natrium hidrogen. Dia memasukkan natrium dan dia mengeluarkan hidrogen. Jadi yang kedua adalah jenis transport aktif berdasarkan arah pergerakan molekulnya yang dibagi menjadi simpor dan antipor. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan contoh tentang model-model transport aktif dan Bapak gabung langsung dengan transport pasif tadi atau difusi. Ya, contohnya ini adalah proses di mana absorpsi glukosa terjadi pada lumen usus kita. Jadi kalau kalian makan nasi, makan gula, kalau dia nasi atau karbohidrat, maka dia akan dicerna oleh enzim, metabolisme oleh enzim menjadi glukosa. Yang diserap oleh tubuh kita itu adalah molekul yang paling sederhananya. Jadi kalau karbohidrat molekul sederhananya kan glukosa. Kalau protein molekul sederhananya adalah asam amino. Kalau lemak molekul sederhananya adalah asam lemak. Yang diserap oleh tubuh kita itu adalah molekul sederhana. Proses pencernaan itu salah satu gunanya itu adalah untuk mengubah suatu senyawa menjadi molekul yang sederhananya sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, ini adalah proses penyerapan glukosa yang terjadi pada lumen usus kita. Bagian atas di sini itu adalah lumen usus kita, bagian dalam usus kita yang ada di rongga usus kita, dan pada rongga usus kita di sini itu ada pembuluh darah di mana senyawa yang diserap pada usus itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Ya, di sini. Nah, contohnya pada absorpsi glukosa. Glukosa itu tidak akan bisa masuk langsung menembus lumen usus kita. Kenapa? Karena pertama glukosa memiliki ukuran yang sangat cukup besar untuk bisa menembus dinding sel usus. Kemudian glukosa juga itu dia memiliki kelarutan yang bagus dalam air tetapi buruk pada minyak ya atau lemak. Kemarin kita sudah bahas suatu senyawa itu hanya bisa menembus sel itu kalau dia memiliki tiga sifat, yaitu cukup kecil, ukuran molekulnya tidak bermuatan, kemudian yang berikutnya itu adalah dia memiliki kelarutan yang bagus terhadap air dan lemak, atau dikenal sebagai koefisien partisi air dan lemak. Glukosa dia ukuran molekulnya besar, memiliki kelarutan yang buruk dalam lemak, otomatis dia tidak bisa berpindah masuk ke dalam sel tubuh kita. Oleh karena itu glukosa itu
akan tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekarang sel-sel pada usus itu dia membuat suatu mekanisme agar glukosa itu bisa diserap oleh tubuh kita melalui menembus usus, dinding sel usus, ya. Nah, sekarang Nah, ternyata pada usus itu ada yang dikenal sebagai ini yang namanya. Yang tadi kita bahas itu transporter natrium glukosa. Ini adalah transporter natrium glukosa yang memindahkan glukosa, dan jadi transporter ini hanya bisa bergerak memindahkan glukosa kalau dia dipindahkan bersama dengan natrium. Maka dikenal sebagai natrium glukosa transporter. Ah, Natrium glukosa transporter tadi ini itu adalah proses transport aktif sekunder. Sehingga apa? Untuk bisa dia bergerak maka dia membutuhkan pergerakan dari transport aktif primer. Transport aktif primer pada glukosa ini adalah ini transport aktif primernya itu natrium kalium ATPase. Jadi dia memindahkan natrium tadi itu. Ya, pada glukosa ini modelnya seperti ini. Jadi Nah, kadar di sini, kadar natrium di dalam sel, kadar natrium yang ada di dalam sel ini kan kita sudah bahas tadi bahwa natrium di luar sel itu lebih tinggi konsentrasinya dari natrium yang ada di dalam sel. Ya, pada konsentrasi yang cukup tinggi tadi itu, maka pada keadaan normal, jumlah natrium itu tidak cukup untuk menyebabkan pergerakan daripada transporter natrium natrium glukosa ini. Tetapi untuk bisa bergerak ini, maka perbedaannya itu harus ditingkatkan. Walaupun dia sudah berbeda, tetapi perbedaan pada kondisi normal itu tidak mampu menggerakkan transporter ini. Untuk meningkatkan perbedaannya, maka jumlah natrium harus dikurangi lagi sehingga gradien konsentrasinya menjadi lebih besar. Yang mengurangi kadar natrium di dalam sel usus ini adalah pompa natrium kalium ATPase. Dia mengeluarkan molekul natrium dan memasukkan molekul kalium. Karena dia mengeluarkan molekul natrium dari dalam sel ini menyebabkan gradien konsentrasi natrium yang tadinya sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Ketika lebih rendah lagi konsentrasi natrium di dalam sel, menyebabkan pergerakan daripada pompa ini. Begitu dia bergerak, maka dia akan mengikat natrium bersama dengan glukosa, akibatnya glukosa masuk ke dalam sel. Pergerakan natrium dan glukosa ini dikenal sebagai simpor. Ya, ketika glukosa sudah masuk ke dalam sel, maka glukosa ini akan dikeluarkan melalui sel melalui yang namanya transporter glukosa atau transporter glukosa, ya, yang dikenal sebagai glukosa transporter atau GLUT, ya. GLUT ini tipe perpindahannya adalah unipor karena dia memindahkan glukosa dengan arah satu arah. Kalau ini karena ini konsentrasi glukosa tadi meningkat di sini, sehingga dia akan keluar. Perpindahannya ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka dia berpindah secara difusi. Sedangkan tadi ini ya berpindah secara difusi. Oke, kita lanjut. Jadi perpindahan secara kemudian natrium. Jadi sekarang untuk air itu dia akan mengikuti pergerakan daripada molekul-molekul yang terlarut. Pada saat natrium berpindah dan glukosa berpindah, maka jumlah molekul yang terlarut atau solut yang tadinya tinggi di sini itu akan berkurang menjadi di dalam sel menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena natrium sudah berpindah masuk ke dalam sel dan glukosa sudah berpindah masuk ke dalam sel. Akibatnya senyawa yang terlarut di dalam sel itu menjadi lebih tinggi dibandingkan di luar sel. Karena yang di dalam sel menjadi lebih tinggi, maka air itu akan mengikuti pergerakan tarik natrium dan glukosa. Akibatnya ini pergerakan ini dikenal sebagai osmosis. Dia bisa melalui aqua porin atau jalur yang lain. Ya, ketika glukosa berpindah lagi keluar sel dan natrium juga berpindah keluar sel, maka air juga akan mengikuti perpindahannya, yang dikenal sebagai osmosis. Kita sudah bahas bahwa difusi itu adalah pergerakan senyawa yang terlarut dari yang mengikuti gradien konsentrasinya, sedangkan osmosis itu adalah pergerakan pelarutnya, dalam hal ini adalah air mengikuti pergerakan dari solutnya. Ya, seperti itu.
Itu tadi adalah transport aktif. Sekarang kita akan bahas transport yang berikutnya, itu transport vesikular. Pada transport aktif, maka yang dipindahkan itu adalah senyawanya langsung, substratnya langsung, substansinya langsung. Tetapi ketika kita membahas transport vesikular, maka yang dipindahkan itu adalah senyawanya dengan membentuk suatu vesikel. Dengan mengurung senyawa yang dipindahkan itu ke dalam suatu kantung yang dikenal sebagai vesikel, sehingga transportnya dikenal sebagai transport vesikular. Ya, transport vesikular itu dibedakan berdasarkan arahnya. Ada eksositosis, ada endositosis. Kalau perpindahannya dari dalam sel keluar sel maka dikenal sebagai eksositosis. Kalau perpindahannya dari luar sel masuk ke dalam sel maka dikenal sebagai endositosis. Ada 3 jenis endositosis, sedangkan eksositosis itu cuma satu jenis. Ada 3 jenis endositosis berdasarkan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan senyawa tersebut. Ada fagositosis, ada pinositosis, dan ada endositosis yang diperantarai dengan reseptor. Nah, kemudian lanjut ya. Endositosis ada jenisnya tadi yang kita bahas, ada fagositosis, ada pinositosis, dan ada endositosis. Fagositosis itu dikenal sebagai proses menelan sel, proses penelanan. Ya, jadi proses menelan atau proses memakan. Kenapa? Karena pada fagositosis itu terjadi peristiwa di mana sel-sel yang sudah mati atau sel-sel bakteri itu akan dicerna, akan ditelan oleh suatu sel, ya, sel-sel fagositosis namanya, sel-sel fagositosis, dan ketika dia ditelan dan dicerna dia akan dibentuk dalam suatu vesikel yang dikenal sebagai fagosom. Pada fagositosis fagosom vesikelnya itu disebut sebagai fagosom. Di dalam fagosom tersebut tadi terdapat beberapa enzim yang akan mendegradasi senyawa-senyawa yang ditelan dengan mekanisme fagositosis. Jadi hasil akhir daripada fagositosis itu adalah sesuatu yang dicerna tadi itu akan hancur karena akan didegradasi dengan lisosom. Kalau pada fagositosis yang dicerna itu adalah substratnya langsung. Tetapi pada pinositosis yang dicerna selain substratnya juga pelarutnya atau cairan yang bersama dengan substratnya. Kalau pinositosis itu adalah proses meminum biasanya. Kenapa? Karena yang ditelan itu adalah cairan dan senyawa yang terlarut di dalam cairan tadi. Jadi kalau misalnya proses endositosis di mana yang ditelan itu adalah cairan bersama senyawa yang terlarutnya, maka dikenal sebagai pinositosis. Sedangkan kalau endositosis yang ditelan adalah senyawa asalnya saja, maka dikenal sebagai fagositosis. Dan ketika dia disebut fagositosis, syaratnya berikutnya itu adalah dia dibentuk atau dimasukkan ke dalam fagosom, yaitu suatu vesikel yang mengandung enzim-enzim yang akan mendegradasi senyawa yang ditelan tersebut. Kemudian ada yang ketiga, endositosis yang ketiga itu adalah endositosis yang diperantarai dengan reseptor. Nah, kalau pada fagositosis dan pinositosis itu adalah proses yang pasif. Pasif dalam arti itu dia tidak membutuhkan dalam tanda kutip kunci untuk menjalankannya, sedangkan endositosis itu dia butuh kunci untuk menjalankannya. Kuncinya itu dikenal sebagai ligan, dan gemboknya itu dikenal sebagai reseptor. Ligan itu akan membuka kuncinya, akan berikatan dengan reseptor sehingga akan terbuka kuncinya. Ketika terbuka kuncinya maka terjadi proses endositosis. Jadi harus ada ligan dulu. Ligan itu adalah suatu senyawa, apakah dia neurotransmitter atau hormon yang mampu berikatan dengan reseptor. Endositosis itu yang diperantarai reseptor, maka reseptornya harus terikat dulu dengan ligan supaya terjadi proses endositosis. Ya. Oke, ini berikut contoh proses dari fagositosis, endositosis yang diperantarai oleh reseptor, dan ini adalah pinositosis. Kita lihat perbedaannya, ya. Ini adalah proses menelan. Pada eh, pada fagositosis, dia dia muncul keluar. Jadi dia muncul keluar, dia monyong keluar ceritanya untuk menelan senyawa yang terlarut ini dan memasukkannya ke dalam vesikel atau vakuola dan diproses secara selanjutnya. Pada fagositosis, vakuola ini dikenal sebagai fagosom, ya. Sedangkan pada
Ini adalah ini adalah pinositosis ya. Pada pinositosis ini kita lihat modelnya. Kalau fagositosis dia monyong keluar, sedangkan pada pinositosis dia menarik ke dalam. Ya, ini bedanya. Dia menarik ke dalam. Kalau dia fagositosis dia monyong keluar, kemudian dia ceritanya menangkap. Kalau ini dia menelan. Ketika dia telan bersama dengan cairan, kemudian dia masukkannya ke dalam vesikel ya untuk dicerna, diproses secara selanjutnya. Sedangkan pada endositosis yang dimediasi dengan reseptor, maka di sini terdapat reseptornya. Ini reseptor semua ya, ini reseptornya. Jadi untuk dapat terjadi endositosis, maka senyawa harus ada ligan, ini ligan biru, berikatan dengan reseptornya. Ketika dia berikatan reseptornya, maka akan terjadi proses penelanan ini. Kalau ligannya tidak berikatan dengan reseptornya, maka tidak akan terjadi proses penelanan. Sedangkan eksositosis itu adalah proses pengeluaran suatu senyawa. Ini contoh proses eksositosis daripada neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah suatu senyawa transmitter pembawa pesan yang bekerja pada sel-sel saraf. Salah satu neurotransmitter itu adalah asetilkolin ya. Asetilkolin itu dibentuk dari reaksi antara asetilkoenzim A dan kolin yang direaksikan oleh enzim yang namanya enzim asetilkolin transferase. Asetilkoenzim A itu berasal dari glukosa yang dimetabolis menjadi pirufat dan diubah menjadi asetilkoenzim A di mitokondria. Ya, itu asalnya asetilkoenzim A. Jadi asetilkoenzim A direaksikan dengan kolin oleh enzim asetilkolin transferase akan terbentuk asetilkolin. Asetilkolin itu akan disimpan di dalam vesikel penyimpanan. Kalau terjadi potensial aksi pada sel saraf maka asetilkolin ini akan dikeluarkan secara eksositosis ya. Ini asetilkolin ini yang warna biru, dia itu akan berikatan dengan reseptor pada pasca sinap, sel-sel pasca sinap ya, untuk menimbulkan reaksi pada sel-sel saraf. Proses pengeluarannya itu dikenal sebagai eksositosis ya. Jadi eksositosis. Ini adalah proses endositosis yang diperantai dengan reseptor yang tadi Bapak perlihatkan ya. Ini reseptornya. Kalau reseptornya belum diduduki oleh ligan, maka tidak akan terjadi proses endositosis. Ini tahapan berikutnya, ini ligan berikatan dengan reseptornya sehingga terbentuklah proses endositosis. Endositosis ini akan disimpan ke dalam vesikel, maka ada dua kemungkinan setelah dicerna. Jadi semua proses endositosis ketika senyawa yang sudah dicerna itu akan terjadi dua kemungkinan ya. Senyawa tersebut didegradasi melalui endosom pada fagosom ya, jadi senyawa menjadi hancur, atau dia dikeluarkan lagi. Kalau dia dikeluarkan maka inilah proses eksositosis. Tetapi yang khusus kalau eksositosis yang berasal dari endositosis dulu, maka dia dikenal sebagai transitosis ya. Transitosis itu adalah proses eksositosis yang diawali dengan proses endositosis ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang transport aktif. Lebih kurangnya Bapak mohon maafkan. Silakan menyimak dan mengerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.